Halo juga Bu Eva. Apa kabar hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik. Habis ngajar ya Bu Sri? Iya tadi. Ada berapa kelas? Hari ini cuma satu kelas. Oh iya, Bu Sri, kemarin kan saya sudah sempat menyampaikan keinginan saya ke Ibu Sri terkait dengan kegiatan observasi saya yang belajar di rumahnya Bu Sri. Nah, sebelum kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, boleh saya meminta data awal untuk kegiatan observasi besok? Siap ya Bu Sri ya? Oke. Nah, untuk kegiatan besok kan akan kita laksanakan di kelas berapa Bu Sri? Besok itu saya mengajar di kelas 10. Kelas 10M. Jam pertama kedua, shift pertama. Berarti shift 1 jam 7 sampai jam 2 ya? 7. Nah, terkait kegiatan pembelajaran besok, apa sih tujuan pembelajaran yang dipakai? Oke, jadi kalau besok itu kebetulan kita masuk ke CP yang baru, yaitu CP persamaan dan fungsi eksponen. Untuk itu tujuan yang pertama yang akan nanti saya sampaikan ke anak-anak dan didiskusikan dengan anak-anak itu adalah mendeskripsikan fungsi eksponen dengan kalimat sendiri. Oke, mendeskripsikan ya fungsi eksponen dengan kalimat sendiri. Untuk mencapai tujuan pembelajaran mendeskripsikan fungsi eksponen dengan kalimat sendiri yang menggunakan siswa, strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu Sri lakukan? Oke, jadi kalau saat ini kan saya di posisi kelas 10. Kelas 10 ini kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Pastinya yang pertama sekali berdoa untuk menanamkan karakter anak-anak dan agar mereka juga menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu saya akan membuat mereka nyaman dulu. Kita ice breaking dan kemudian dari ice breaking itulah suasana sudah mulai cair, mereka sudah mulai siap belajar. Saya akan memberikan tujuan pembelajaran, yaitu hari ini kita akan mendiskusikan fungsi eksponen dengan kalimat sendiri. Nah, dari tujuan pembelajaran itu selanjutnya saya akan coba memberikan pertanyaan pemantik. Nah, harapan saya bahwa anak-anak mulai tertarik nih dengan harapan saya bahwa apa sebenarnya ciri khas dari fungsi eksponen itu sendiri menurut anak-anak yang dipelajari anak-anak. Nah, dari pertanyaan pemantik itu saya juga akan memotivasi belajar anak-anak itu dengan menyampaikan manfaat belajar fungsi eksponen sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya nanti yang harus mereka pahami bahwa dengan belajar fungsi eksponen ini mereka dapat melakukan menentukan nilai pertumbuhan dan penyembuhan dari sebuah masalah dan masalah. Lalu akan mulai masuk dengan pembagian kelompok. Dari pembagian kelompok itu anak-anak sudah saya inginkan mereka untuk bisa belajar dari diri mereka sendiri. Jadi saya minta dalam kelompok itu mereka mendiskusikan contoh-contoh fungsi eksponen yang mereka ketahui, sekaligus mereka juga harus mampu mengidentifikasi hal-hal penting apa saja yang harus mereka pahami dalam fungsi eksponen itu. Nah, dari mereka sudah mulai dari diri mereka sendiri, mereka mulai juga melakukan elaborasi. Mereka akan mencari untuk penguatan konsep yang mereka sudah punyai. Mereka akan mencari referensi buku paket misalkan ataupun
dari Google misalkan, dari YouTube misalkan. Nah setelah itu maka akan ada masuk dalam ruang kolaborasi ya. Di situ saya mulai masuk bersama anak-anak. Saya mulai melihat dari kelompok ke kelompok itu, saya mulai mengamati apakah apa yang mereka lakukan sudah benar atau mereka masih harus membutuhkan penguatan apa dalam membuat contoh fungsi eksponen dan juga mengidentifikasi hal-hal penting yang ada dalam fungsi eksponen. Dan setelah itu maka akan anak-anak akan melakukan aksi nyata berupa presentasi di depan teman-temannya, kelompok yang lain. Jadi ada anak yang akan mewakili presentasi terkait contoh yang mereka buat dan hal penting apa yang harus mereka perhatikan dari fungsi eksponen itu sendiri. Wah, kalau dilihat skenario-nya menarik sekali ya Bu Sri ya, bagaimana proses ternyata yang dilakukan itu di sini adalah merdeka ya, alur yang dilakukan oleh mereka. Nah, menarik Bu Sri di sini. Kalau dari semua strategi yang akan dilakukan besok nih, area pengembangan mana saja yang akan yang ingin dicapai untuk kegiatan pembelajaran besok? Jujur ya, saya tuh pengen banget dapat pengembangan terkait pelaksanaan kegiatan inti itu sendiri. Apa alur merdeka belajarnya apa sudah pas atau belum, atau sudah sesuai atau belum, dan ada penekanan agar anak-anak bisa lebih aktif, bisa lebih merasa benar-benar nyaman seperti itu. Dan juga saya juga ingin lebih dikembangkan dalam area refleksi anak-anak itu sendiri dalam kegiatan belajar. Mereka mampu merefleksikan diri mereka terkait kegiatan belajar yang besok itu. Nah, dari beberapa harapan area pengembangan yang telah Ibu Sri capai, diantaranya satu, pelaksanaan pembelajaran inti terkait dengan alur merdeka, kemudian bagaimana menyajikan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, kemudian ada area untuk pengembangan bagian bagaimana siswa bisa melakukan refleksi dengan baik. Nah, dari tiga area pengembangan ini yang paling spesifik yang ingin dikembangkan yang mana sih? Alur merdeka ya. Oke. Jadi pelaksanaan alur merdeka yang akan kita fokuskan besok pada kegiatan observasi kelas. Nah, kalau dari Ibu Sri sendiri, indikator ketercapaian dari pelaksanaan proses pembelajaran itu seperti apa dalam plan Bu Sri? Dalam benak saya merasa berhasil di saat anak-anak itu mampu menemukan dua bentuk fungsi eksponen yang sederhana. Karena apa? Karena itu menjadi modal konsep dasar untuk mereka bisa menerapkan atau menyelesaikan masalah pertumbuhan yang benar. Berarti ketika mereka sudah mampu menemukan dua fungsi eksponen yang sederhana melalui aktivitas aksi nyata ya tadi pada saat mereka melakukan presentasi kelompok, itu menjadi satu indikator bahwa mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, baik Bu Sri, besok kita akan mencoba melihat area spesifik lagi terkait dengan pelaksanaan alur merdeka ini dalam proses pembelajaran besok, dan semoga apa yang kita harapkan semuanya bisa tercapai ya Bu Sri, tujuan pembelajaran bisa terpenuhi dengan baik. Terima kasih Bu Sri untuk waktunya, untuk kesempatan yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelasnya Bu Sri. Semuanya sampai jumpa besok Bu Sri. Terima kasih. Sama-sama.